Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Salam dari HKBP Singapura. Kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada saudara-saudara kami, jemaat kita di seluruh Singapura, Malaysia, Indonesia, dan dimanapun kiranya Anda berada. Semoga Tuhan melindungi keluarga kita agar kita dapat melanjutkan kehidupan kita demi Tuhan yang menciptakan kita. Juga kami mengucapkan selamat Hari Pelaut kepada jemaat-jemaat yang bekerja di laut. Kami juga tidak lupa mendoakan Anda, semoga dalam pekerjaan Anda tetap dalam keadaan selamat dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing agar kiranya kebaktian ini betul-betul menjiwai kita. Kita berdoa.
Kita mulai kebaktian kita bernyanyi dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 287B ayat 1 dan ayat 2. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali nomor 706 ayat 1 dan 3. Tuhan
kata Tuhan mulai dari yang kelima sampai dengan yang ke-10. Begini bunyinya: hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Yang 10, jangan mengingini rumah sesama, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi kembali nomor 300 ayat 1 dan 4. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering menduakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini.
Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penembusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita mendengar persembahan kor dari kaum perempuan AKBP Singapura. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam
760 ayat 1. Marilah kita mendengar epistel kita yang diambil dari Kidung Agung 8 dimulai ayat 5 sampai ayat 7. Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Begini bunyinya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghangitkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Sekian. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1 dan 3. Oh
dan teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam pekerjaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar berita jemaat. Shalom. Warta jemaat di minggu ketiga setelah Trinitatis 28 Juni 2020. Dengan sukacita kami mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing dan selamat hari Minggu buat kita semua. Adapun tema minggu bagi kita hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Pelayanan ibadah. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Juni 2020 ibadah dilakukan secara live bahasa Indonesia. Khotbah dibawakan oleh Amang Pendeta Frans Iwan Desianipar, liturgi oleh Amang Sintua Haris Yanturi, sekolah minggu dibawakan guru-guru sekolah minggu, dan remaja gabungan. Berita pelayanan. 1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis dengan tema membangun keluarga bahagia. 2. Sermon pelayanan remaja. Pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 pukul 8 malam akan diadakan sermon pelayanan remaja dengan aplikasi Zoom Meeting. Tuhan memberkati sermon ini berjalan dengan baik. 3. Ibadah minggu di gedung gereja. Sesuai dengan koordinasi dengan Tamil Methodist Church, direncanakan ibadah minggu di gedung gereja akan dilayankan mulai minggu tanggal 19 Juli 2020. Gereja akan mengumumkan ketentuannya pada minggu tanggal 12 Juli 2020. Tuhan memberkati rencana ini berjalan dengan baik. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Yang berulang tahun minggu ini di Gereja Katolik Singapura, Lydia Bintang, Theo Silalani, Situan Chandra Sibea, Oku Markus Simanjunta Porsi Toma. Begitu juga dengan saudara-saudari kami yang berulang tahun dimanapun berada, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai kado ulang tahun, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91 ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu terkasih yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam satu minggu ini. Sebagai kado ulang tahun pernikahan, terimalah firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Warta keuangan. Satu persembahan minggu tanggal 21 Juni 2020 sebanyak 1.107 Singapura dolar. Yang kedua, persembahan dari PA kaum perempuan atau Kaukina pada hari Jumat tanggal 19 Juni sebanyak 165 Singapura dolar. 3. Persembahan bulanan. Gereja telah menerima persembahan bulanan dari satu keluarga Bapak Richard Surya untuk Juni 2020, yang kedua dari Okum Johanna Bohuta-Putar untuk Mei dan Juni 2020, yang ketiga dari Cynthia Sihombi untuk Mei dan Juni 2020, yang keempat dari saudari Olivia Silari untuk Juni 2020, kelima dari Bapak MT Tambunan untuk Juni 2020, yang keenam dari saudara Matias Tambunan untuk Juni 2020. Gereja juga menerima Church Building Fund dari satu keluarga Bapak MT Tambunan untuk Juni 2020,
yang kedua dari Saudara Mutayas Tambunan 7 Juli 2020. Gereja juga menerima Thanksgiving atau ucapan syukur dari Saudara Mutayas Tambunan. Demikian warta jemaat hari Minggu ini, Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bertemu lagi di hari Minggu yang berbahagia ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 25 akhirnya. Saya akan membacakan untuk kita. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam minggu ini kita memiliki tema bagaimana membangun keluarga yang berbahagia. Tentu membicarakan tentang keluarga ini tidak akan pernah habis-habisnya. Bahkan banyak orang, bahkan para ahli sudah menyelenggarakan seminar-seminar tentang keluarga berbahagia. Bahkan begitu banyaknya buku dituliskan bagaimana cara membina rumah tangga yang baik.
atau bagaimana mempersiapkan pernikahan, bagaimana hidup di dalam pernikahan, bagaimana hidup sebagai suami istri, bagaimana hidup sebagai ayah dan ibu, dan sebagai anak juga. Banyak buku yang sudah menuliskan itu. Ditinjau dari segi psikologi, ditinjau dari segi ekonomi, ditinjau dari segi sosial, ditinjau dari segi kesehatan, bagaimana menjaga kelestarian atau indahnya hidup berumah tangga. Bahkan tidak terhitung lagi jumlah buku atau seminar-seminar yang sudah dilakukan, bahkan khotbah-khotbah juga sepanjang zaman selalu mengingatkan supaya setiap pasangan suami istri atau setiap orang yang menjadi bagian anggota di tengah-tengah keluarga hendaknya mengambil bagian untuk mewujudkan keluarga yang berbahagia. Namun, kenapa sampai sekarang juga kita sering mendengar terjadi kekerasan di tengah-tengah keluarga? Terjadi kekerasan dari suami ke istri atau dari istri ke suami, baik itu kekerasan verbal atau kekerasan fisik, kekerasan dari orang tua ke anak, bahkan tragisnya kekerasan dari seorang anak ke orang tuanya. Lalu kita juga kadang mendengar bagaimana anak-anak yang tidak diperhatikan orang tuanya, sehingga lahirlah anak-anak yang berhasil, yang sukses, tapi melupakan orang tuanya. Semuanya ada hubungannya satu sama lain. Lalu kita dengar ada perselingkuhan, ada perzinahan, bahkan perceraian. Perceraian yang terjadi begitu saja. Ada yang perceraian dengan melalui proses pengadilan, tapi tetap perceraian itu sesuatu yang tidak baik. Ada juga orang yang sudah bercerai dengan alasan tidak cocok, selalu ribut, lalu dia menikah lagi dengan alasan ini pasanganku yang cocok, inilah suamiku yang baru yang cocok, inilah istriku yang baru yang cocok, tapi cerai juga lagi. Lalu melakukan hal, jadi pengalaman cerainya ada bukan menjadi pembelajaran, tetapi menjadi pengalaman yang menarik. Enak juga yang cerai-cerai ini, cerai kawin, akhirnya hobinya jadi cerai. Nah, ini bahaya. Tapi ada juga suami istri yang memantangkan perceraian, tetapi hidupnya ribut terus. Nah, ini yang paling aneh. Kita tidak boleh cerai. Suamiku, datang suaminya, iya istriku, kita tidak boleh cerai, tapi ribut terus setiap hari. Nah, ini juga sesuatu yang tidak baik juga. Tetapi risiko yang paling buruk itu adalah perceraian. Perceraian itu sangat kejam, sangat menakutkan, sangat menyakitkan. Bahkan banyak pasangan mengatakan aku menyesal menikah. Bahkan banyak orang-orang muda yang belum menikah jadi takut menikah karena ketakutan akan perceraian itu. Apalagi ketika melihat kalau ada kasus dari orang tuanya yang bercerai, akhirnya dia melihat begitu pedihnya perceraian, akhirnya dia memutuskan untuk hidup sendiri dan tidak mau menikah karena hanya alasan itu. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Kekerasan, broken home, perceraian, perselingkuhan. Kenapa itu bisa terjadi di tengah-tengah keluarga? Bahkan di tengah-tengah keluarga Kristen juga itu bisa terjadi. Kenapa itu terjadi? Sebenarnya sederhana saja. Jika dikatakan dalam tema kita membangun keluarga bahagia, berarti keluarga itu seperti bangunan. Kalau kita analogikan dia bangunan rumah, sebuah rumah hanya karena goncangan gempa bumi dengan skala Richter yang kecil saja bisa roboh. Meskipun bangunan itu cantik, tapi karena fondasinya, dasarnya tidak bagus, tidak kuat, maka rumah itu dengan mudah runtuh dan hancur. Meskipun kosen jendela dan pintunya bagus, mahal, daun pintu, daun jendelanya juga mewah, mahal, perabotan rumahnya cantik, mewah, mahal,
tetapi itu tidak ada gunanya. Itu akan hancur seiring hancurnya rumah itu karena ada goncangan-goncangan kecil saja, karena fondasinya, dasarnya tidak kuat. Itu sebabnya kita tidak terlalu heran ketika kita lihat ada pasangan suami istri, suaminya ganteng, istrinya cantik, keduanya memiliki tubuh yang ideal dan memiliki anak kecil, ada anaknya 2 mungkin atau 3 atau 4, dan tetap suami dan istri memiliki badan yang ideal, tapi terjadi perceraian. Kita tidak terlalu heran jika itu terjadi, karena orang berpikir, kok bisa ya? Suaminya ganteng, istrinya cantik, ekonominya bagus, kenapa cerai? Jadi itu seperti tadi rumah yang perabotannya bagus, mahal, mewah, cantik, tapi fondasinya tidak bagus, maka itu hancur seiring kehancuran rumah itu. Sama halnya dengan setiap pasangan, suami istri atau di tengah-tengah keluarga yang fondasi kehidupannya tidak kuat, maka itu cepat atau lambat bahkan mengarah kepada lebih cepat dari yang dipikirkan bisa runtuh dan bisa rusak, sehingga yang ada hanya kehancuran, kesakitan dan penderitaan. Itu sebabnya ketika kita mau membangun keluarga yang berbahagia seperti membangun rumah, yang perlu diperhatikan adalah fondasinya, dasarnya. Jadi setiap rumah tangga, setiap keluarga, sama halnya sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 127 ayat 1, jika bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah itu, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Dan kita bisa melihat dengan pemahaman yang sama, jika bukan Tuhan membangun rumah tangga, membangun keluarga, maka sia-sialah peran seorang suami atau seorang ayah, seorang istri atau seorang ibu, sia-sialah perannya ketika Tuhan tidak menjadi dasar dari keluarga ini. Atau ketika dia membentuk keluarga, hendak menikah, mungkin dia memiliki alasan lain, dasar untuk menikah. Yang pertama, mungkin dia hanya untuk menyenangkan hati orang tuanya, karena orang tuanya mendesak. Akhirnya baiklah untuk menyenangkan, kalau itu membuat engkau senang bapak, mama, aku akan menikah. Jadi dasarnya menyenangkan hati orang tua. Ada juga orang menikah karena dasar ekonomi, supaya ada menopang ekonomiku, ekonomi keluargaku, sehingga dia harus mencari pasangan yang mapan hanya untuk karena alasan ekonomi. Atau ada yang menikah karena hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Atau ada juga yang menikah karena membalas dendam ke mantannya, atau alasan lain yang bukan karena Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya fondasi itu yang paling sentral, yang paling penting diperhatikan setiap orang yang hidup di dalam keluarga. Bahkan bagi saudara-saudari yang ingin membentuk keluarga, yang merencanakan pernikahan, lihatlah, perhatikanlah, dasarmu untuk membentuk sebuah keluarga adalah karena itu adalah perintah Tuhan, itu baik bagi Tuhan, dan ini adalah rencana Tuhan dalam hidupku, dan ini adalah sesuatu yang sakral, yang suci, yang kudus. Karena Tuhanlah yang berperan di dalam pernikahanku. Bahkan dalam proses persiapan, dalam pernikahan dan hidup dalam pernikahan itu sendiri, dasarnya adalah Tuhan. Dasarnya adalah firman Tuhan. Dan itulah ciri khas orang yang bijaksana, yang dikatakan Yesus dalam khotbah di bukit dalam Matius 7:24, di mana orang bijak membangun rumah di atas batu, sehingga ketika datang hujan dan banjir, rumah itu tidak akan roboh, tidak akan rusak, tidak akan runtuh. Dia bertahan. Dan ini adalah gambaran ketika setiap pasangan suami istri di dalam setiap keluarga yang dasarnya adalah
batu karang, firman Tuhan yang kuat, yang teguh. Goncangan-goncangan apapun yang mengganggu rumah tangga, mengganggu anak-anak, mengganggu pribadi, tidak akan mampu merobohkan kesetiaan kasih, cinta di tengah-tengah keluarga itu. Dan dengan dasar firman Tuhan lah, hidup dalam firman, hidup dalam Tuhan Yesus, sehingga kita mampu menunjukkan bagaimana sebaiknya, bagaimana peran kita yang baik, yang ideal di mata Tuhan, bagaimana aku memerankan diriku sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai anak-anak, bahkan sebagai pembantu di rumah tangga. Aku tahu bagaimana aku harus berbuat. Karena ketika Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya hidup dalam Tuhan, dalam firman, akhirnya kita tahu berbuat apa saja yang baik di mata Tuhan. Itu sebabnya ketika seseorang bertanya kepada seorang pendeta, bagaimana aku mengasihi istriku, pendeta ini hanya mengatakan, karena kau tak punya kasih. Kalau kau memiliki kasih dari Tuhan, itu akan mengajarimu bagaimana sebaiknya melakukan yang terbaik bagi istrimu. Ketika engkau tidak punya kasih itu, maka kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sekaya apapun engkau, sesehat apapun engkau, sehebat apapun idemu untuk menyenangkannya, itu tidak akan mampu ketika kau tidak mendasarkannya dengan kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya ketika seseorang yang memiliki dasar, yaitu firman Tuhan di dalam perannya dalam setiap keluarga, maka dia akan dimampukan untuk melakukan yang baik, yang ideal di mata Tuhan. Dan itu yang dikatakan dalam Kolose, bahwasanya seorang suami dia mampu dan dimampukan oleh firman Tuhan untuk mengasihi istrinya. Seorang suami yang diberikan kebijaksanaan dan kekuatan bagaimana untuk mengasihi istrinya dan menjauhkan sifat kekerasan, baik kekerasan fisik dan verbal. Dan dia tahu melihat dan menilai istrinya itu siapa bagi dirinya. Seorang suami yang mengasihi istrinya, dia tahu kalau istrinya adalah seorang yang spesial dan hadiah dari Tuhan. Seseorang yang istimewa yang hadir di dalam dirinya. Dan dia melihat istrinya juga sebagai seorang penolong yang sepadan, seseorang yang dapat menopang dia ketika dia tidak mampu membuat keputusan. Seorang istri hadir dengan kapasitasnya sebagai penolong, artinya dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh suami, dan kekuatan itu hanya ada padanya, tidak dari yang lain. Dan suami bisa melihat itu bahwa istrinya memiliki sesuatu yang tidak dia miliki, sehingga dia menghargainya, dia mengasihinya, memperlakukannya dengan baik dan istimewa. Dan seorang suami yang baik yang dikuasai oleh firman Tuhan, dia tahu bagaimana kualitas atau kapasitas seorang istri di tengah-tengah keluarga. Dia akan ingat sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 128 bahwa seorang istri itu ibarat seperti pokok anggur yang tumbuh subur di tengah-tengahmu, di tengah-tengah keluargamu. Seorang istri seperti pokok anggur yang tumbuh subur di tengah-tengah keluargamu. Ini harus jeli ya. Bukan seorang istri yang tumbuh subur, bukan. Itu beda ceritanya. Tapi seperti pokok anggur yang tumbuh subur di tengah-tengah keluarga, yang menghasilkan buah
yang fungsinya buah anggur adalah pemuas dahaga. Jadi kehadiran istri, pemuas dahaga suami, pemuas dahaga anak-anak, semuanya nyaman berada di rumah. Jadi kalau ada istilah home sweet home, itu bisa nyata karena ada peran istri di sana. Pemuas dahaga memberikan kenyamanan, kesejukan kepada setiap anggota keluarga. Suami bisa melihat itu. Suami bisa memahami kalau istrinya demikian. Tetapi pokok anggur hanya dapat berbuah dengan lebat jika dia diurus, dirantingi dahan-dahan yang tidak perlu. Jadi seorang suami juga memperlakukan, mengasihi istrinya, bukan memanjakan, tetapi ada yang perlu diranting-rantingi dari istrinya supaya ada hal yang tidak baik dari istrinya juga dibuang, bukan dibiarkan. Jadi menegur istri dengan baik, membuang yang tak perlu, ada sifat-sifat istri yang tidak baik, dikasihi, dinasehati, supaya dia bisa menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis. Jadi kita lihat peran seorang suami, kalau dia juga tidak mengurus pokok anggur itu, tidak mungkin pokok anggur itu membuahkan buah yang manis. Jadi di sini kita lihat bagaimana korelasi antara suami dan istri yang saling memberi dan saling menerima. Dan ketika suami yang bijaksana melihat itu, dan dia akan melakukannya dengan baik, sehingga benar-benar seorang istri menjadi memberikan kenyamanan, pemuas dahaga di tengah-tengah keluarga. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, ketika itu terjadi, maka istri juga akan merespon kasih dari seorang suami dengan rasa tunduk kepada suaminya. Rasa tunduk itu menunjukkan rasa hormat. Rasa tunduk itu menunjukkan bahwa dia menghargai suaminya sebagai pimpinan rumah tangga. Meskipun ada istri yang mungkin pekerjaannya lebih baik dari suami, tetap dia harus menghormati suaminya sebagai pimpinan. Meskipun istri kadang ada yang penghasilannya lebih besar dari suami, dia tetap harus menghormati suaminya sebagai pimpinan rumah tangga. Atau mungkin ada istri yang lebih tua dari suaminya, bisa jadi lebih tua 5 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun. Dia juga harus menghormati suaminya sebagai pimpinan rumah tangga. Jangan pula dikatakan kepada suaminya, kau masih adik-adik kau, katanya. Dia bilang ke situ, masih adik-adik, gak ngerti kau itu. Kasihan, katanya pula. Tidak boleh, dia tetap harus tunduk hormat kepada suaminya. Sama seperti dalam satu kerajaan, ada diangkat raja yang masih muda. Kalau dari segi fisik, panglima tentaranya lebih kuat, lebih hebat berperang dari dia. Dari ilmu, kepintaran, penasehat di kerajaan itu jauh lebih pintar dari dia. Tetapi karena wibawanya sebagai raja, dia dihormati. Semua panglima, penasehat, dan rakyat tunduk kepadanya meskipun dia sosok fisik yang lemah, pengetahuan yang terbatas, tapi dia wibawanya sebagai raja harus tunduk. Banyak pimpinan negara yang perempuan atau pimpinan negara yang kelihatan badannya kurus. Dari segi fisik mungkin panglima tentaranya lebih kuat dari dia. Menteri-menterinya bisa jadi lebih pintar dari dia, tapi dia tetap seorang presiden, dia tetap seorang raja yang harus dihormati. Sehingga ketika tatanan itu ada, maka kelihatanlah ada keteraturan di negara, keteraturan di rumah tangga. Ada pimpinan, ada yang membuat keputusan. Apapun konsekuensinya, ada keputusan, ada keteraturan, ada order di sana. Sehingga begitu indahnya penataan di tengah-tengah keluarga ketika ada pimpinan, sehingga semua anggota keluarga tidak tercerai-berai, semuanya satu karena ada pimpinan.
Itu sebabnya rasa tunduk itu menunjukkan rasa hormat kepada suami, dan begitulah caranya dia mengasihi, menyayangi istri suaminya dan merespon kasih dari suaminya tadi. Tunduk bukan berarti dia sebagai hamba, tunduk bukan dia sebagai budak. Tapi disinilah kita lihat bagaimana ketika membuat keputusan di tengah-tengah rumah tangga, akhirnya menjadi ada seide, sehati, sepikiran dengan suami. Karena suami yang bijaksana tidak akan mungkin membuat keputusan tanpa mendengar dari penolongnya. Seorang raja juga, seorang presiden juga membuat keputusan, tidak mungkin keputusan sendiri kalau tidak mendengar dari penasehat-penasehat, dari pertimbangan dewan pertimbangan yang lainnya. Tidak mungkin itu. Suami yang baik juga demikian, selalu bersama karena ada penolongnya, yaitu istrinya, dan akan membuat keputusan yang baik. Sehingga rasa tunduk seorang istri kepada suami ini akan mewujudkan keseidean dan kesepikiran dan kesehatian antara suami dan istri. Disinilah kekuatan suami istri itu membuat keputusan, sehingga anak-anak juga melihat bahwa begitu luar biasanya kedua orang tua mereka membuat keputusan, sehingga anak-anak dipimpin dengan baik. Dan kedua orang tua tidak ada pilih-pilih kasih, sama seperti Tuhan tidak memandang orang tua yang baik juga, ayah, ibu jangan pernah pilih-pilih kasih kepada anak-anaknya. Seperti kita lihat Ishak, istrinya Rebeka, Ribka, pilih-pilih kasih, akhirnya Yakub dan Esau akhirnya ada konflik. Jadi tidak baik ada pilih-pilih kasih, tapi benar-benar sama membuat keputusan dalam bentuk apapun untuk mencurahkan kasih juga kepada anak-anaknya, semua sama rata. Sehingga keadilan itu terjadi dimulai dari tengah-tengah keluarga, dan anak-anak ini juga kelak besar dan bekerja di banyak bidang, dia juga akan memiliki cara pandang yang sama. Dia akan selalu menjadi pribadi yang memiliki keadilan dalam memutuskan banyak hal dimanapun dia berada. Jadi tidak ada konsep penindasan di dalam dirinya, karena di rumahnya juga dia tidak pernah menerima penindasan. Jadi itu yang kita curigai, mengapa orang banyak bekerja di bagian-bagian tertentu, ketidakadilan ada dalam dirinya, penindasan ada dalam diri. Jangan-jangan di tengah-tengah keluarganya dia adalah korban dari penindasan, korban dari ketidakadilan, sehingga dia melakukan hal itu di luar dari keluarganya, bahkan di dalam dirinya, dalam pekerjaannya, di dalam segala sesuatu kehidupannya, dia melakukan hal yang demikian. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lihatlah bagaimana suami istri yang mengasihi, yang tunduk. Dan di sini korelasi yang luar biasa. Lalu siapa yang duluan melakukannya? Apakah suami mengasihi terlebih dahulu agar ada rasa tunduk, ataukah tunduk dulu istri baru mendapat kasih? Oh tidak, kalau dikatakan dalam Roma 12 ayat 10b, dan ini adalah bagian dari ibadah yang sejati, bahwa baiklah setiap orang saling mendahului memberi hormat. Saling mendahului memberi hormat, artinya berlomba-lomba. Tidak ada masalah siapa duluan, siapa yang menyusul, tetapi ketika setiap bagian suami dan istri berlomba-lomba selalu memberikan kasih, aku berlomba-lomba, aku duluan memberi rasa tunduk. Nah, disinilah hubungan yang luar biasa. Apalagi kalau dalam nyanyian Kristus, hidup dalam pribadi seperti Yesus. Di dalam Filipi 2 ayat 3, hendaknya seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Suamiku lebih utama, lalu suami mengatakan istriku ingin lebih utama. Disitulah saling menghargai, saling mendahului. Bagaimana implementasi kasih dan tunduk itu berjalan di tengah-tengah keluarga. Jadi kalau demikian, maka begitu indahlah perjalanan rumah tangga. Begitu nikmatnya, begitu indahnya hidup berkeluarga itu.
ketika dasar itu kuat, maka setiap rumah tangga sepanjang zaman tidak akan hancur, tidak akan rusak. Karena banyak orang sekarang mengatakan bahwa runtuhnya rumah tangga karena kemajuan zaman. Oh tidak. Perceraian ini meningkat karena kemajuan zaman. Tidak. Di zaman Musa itu sudah menjadi isu. Zaman Yesus perceraian juga sudah menjadi isu. Sudah menjadi sesuatu yang dipikirkan. Apakah karena tahun 2020 sekarang karena kemajuan teknologi semakin banyak rusak rumah tangga? Oh tidak. Kalau ada si Ray Matzholder dalam bukunya Marriage Plus, ini buku tahun 90 memang dicatat. Dalam bukunya ini dia sudah mencatat data atas dasar pengetahuannya di buku itu sejak tahun 1972 dengan penelitiannya hampir 1 juta pasangan di US bercerai setiap tahun sejak 1972. Itulah data yang didapatnya. Sebelumnya mungkin sudah terjadi, tapi dari bukunya ini dia mencatat sejak 1972 sekitar 1 juta pasangan suami istri bercerai setiap tahun di US. Sampai dia menerbitkan buku itu tahun 90. Waktu itu masih minim teknologi, tidak ada media sosial, tidak ada Facebook, tidak ada media internet sebebas yang kita miliki sekarang. Perceraian terjadi juga. Apakah karena hanya di kota? Oh tidak, saya pernah di kampung, di desa. Saya juga punya kampung halaman. Ya kita juga dengar di sana juga terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan. Nah kalau di kota orang bisa terjadi perselingkuhan di mana? Mereka bertemu di mall, bertemu di sana, ada hotel, ada penginapan yang mereka bisa melakukan yang sesuai niatnya. Dan orang bertanya, di kampung bagaimana? Oh ada. Mereka bertemu di sawah, bertemu di ladang. Karena di sawah ada istilahnya, kalau saya ingat dulu ada Sopo Balian namanya. Sopo Balian ini gubuk-gubuk yang didirikan di tengah-tengah sawah untuk tempat beristirahat kalau sudah capek. Pernah ada kasus juga, rupanya ketahuan selingkuhnya di Sopo Balian. Nah itu, memang kalau ada niat semuanya mungkin. Slogan itu tidak hanya berlaku untuk kebaikan. Orang yang jahat juga kalau udah ada niat, semua mungkin dilakukan. Nah, jadi bukan hanya di kota saja perceraian banyak, di desa-desa, di kampung juga terjadi. Jadi bukan karena kemajuan teknologi, bukan karena situasi di kota. Oh tidak. Ketika keluarga yang dasar fondasinya tidak baik, tidak hidup dalam firman Tuhan, dimanapun itu, di zaman manapun, pasti akan runtuh jika tidak dilandaskan oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam teks ini juga diingatkan, sebenarnya kalau membicarakan keluarga berbahagia ini memang benar harus seminar lah, supaya lebih detail semua, atau beberapa pertemuan. Sebenarnya begitu banyak, tapi ya kita dibatasi waktu untuk sekarang. Nah kita lihat tadi dalam Kolose ini diingatkan juga bagaimana orang tua ke anak-anak. Jangan membuat anakmu marah, jangan menanamkan marah, jangan menyebalkan anakmu, jangan membuat anakmu menjadi merasa tawar hati kepada orang tua. Kalau dalam bahasa Batak, unang kita dialah geleng. Nah kalau kita berangkat ketika orang tua, suami dan istri sudah memiliki komitmen dan menjadi pribadi yang baik seperti yang kita dengar tadi, bahwa suami melakukan tugasnya sesuai dengan firman Tuhan dan istri juga, secara otomatis mereka akan memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Mereka tidak akan menanamkan amarah kepada anak-anaknya karena mereka selalu menunjukkan kebaikan kepada anak-anaknya. Mungkin ada saja kesalahan-kesalahan kecil, tapi anak-anak ini akan melihat persentase kesalahan orang tua dari kebaikan orang tua. Anak-anak juga akan bijak kalau
orang tuanya marah, kalau orang tuanya mengatakan sesuatu kepada dia mungkin yang menyakiti hatinya, dia tahu kalau ini baik untukku. Jadi kalau ada pribadi orang tua yang sudah hidup dalam Tuhan, secara otomatis selalu menanamkan kebaikan kepada anak-anaknya. Tidak akan pernah menanamkan amarah kepada anak-anaknya, karena dia tahu bagaimana mengendal anak-anaknya, dia tahu bagaimana mendidik anak-anaknya, dia tahu bagaimana membesarkan anak-anaknya. Lalu kepada anak-anak dikatakan lagi, anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Ya benar. Taatilah orang tuamu. Ini adalah implementasi dari atau seide dengan titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu, supaya panjang umurmu. Kenapa dikatakan supaya panjang umurmu? Pernah kita pikirkan itu? Banyak orang menuntut membilang, ini hormat sama orang tua tapi meninggal muda. Dia orang yang baik tapi pas dia nafas umur sudah meninggal dunia. Ada orang yang bertanya demikian. Ketika ada seorang pemuda yang meninggal, yang baik pada orang tua dan sesama, dan nafas umur yang lain bertanya kepada pendeta, nah dia kenapa meninggal, dia baik, kenapa tak panjang umurnya? Dari awal, kenapa dikatakan supaya lanjut umurmu, panjang umur? Yang pertama adalah seperti yang kita baca dari Kidung Agung, kita ingat menghormati orang tua alasan adalah karena di situ dikatakan disitulah ibumu mengandungmu. Artinya ibumu, orang tuamu sebagai alasan engkau hidup yang pertama secara fisik. Meskipun secara hakiki engkau hadir karena Tuhan, alasan engkau hidup adalah karena Tuhan. Tetapi secara fisik kita lihat bahwa disitulah ibumu mengandungmu, karena ayah dan ibu mereka alasan kenapa engkau hidup ada di dunia ini sebagai anak. Wajarlah untuk menghormati dan taat kepada Dia yang melaluinya kita memperoleh kehidupan. Yang kedua, setelah kita lahir, anak-anak lahir, maka orang tua yang memberi kau makan, yang diberikan dengan air susu ibu, atau diberikan susu, diberikan bubur, dirawat ketika sakit. Bahkan orang tua tidak segan-segan ketika anaknya demam tinggi, langsung membuka bajunya dan memeluk, menempel bayinya supaya ditransfer suhu panas dari bayinya ke tubuh orang tuanya, sampai orang tuanya juga bisa menjadi sakit flu. Dia rela untuk itu karena dia sangat mengasihi anak-anaknya. Nah, ketika ada orang tua tidak memperhatikan anaknya, ketika anak-anak itu masih bayi, masih anak-anak atau masih remaja, tidak diperhatikan segi gizi, kesehatan, maka anak-anak itu bisa mengarah gizi buruk dan bisa jadi sakit dan bisa jadi meninggal dunia. Ya pendeklah umurnya. Itu logika yang sederhana saja. Karena orang tua yang mengurusmu, memberi kau makan, merawatmu sehingga kau sehat, ya panjanglah umurmu. Yang ketiga, kenapa itu dikatakan? Di dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, di sana dikatakan, jika ada anak-anak yang durhaka, anak-anak pembangkang, peminum, pelahap, dan melawan orang tuanya, sudah dihajar ayah dan ibunya juga tetap melawan, dikatakan di sana, haruslah ayah dan ibu itu membawa si anak itu ke pintu gerbang kediamannya dan berkata kepada tua-tua di sana, anak ini pelahap, anak ini peminum, hukumlah, dan diserahkan kepada semua penduduk di tempat itu untuk melempar dia dengan batu dan dia mati. Hukuman mati. Berarti pendek umurnya. Nah, di situ boleh kita pahami perintah itu supaya lanjut umurmu dengan 3 alasan tadi. Alasan yang sederhana, logika sederhana. Itu sebabnya hormati orang tuamu karena dia alasan engkau hidup, dialah yang merawatmu, dan dialah yang memperhatikan hidupmu, menasihatimu. Tidak ada orang tua yang melarang anaknya untuk melakukan kebaikan.
Semua orang tua akan mendukung anaknya jika dia melakukan kebaikan. Tidak ada orang tua melarang anaknya melakukan suatu perbuatan baik. Tidak ada orang tua yang melarang anaknya berdoa. Tidak ada orang tua yang melarang anaknya pergi ke gereja. Tidak ada itu. Mendukung. Tetapi ketika ada orang tua melihat anaknya sudah mulai menyimpang, dicium orang tuanya ada aroma rokok, dicium orang tuanya dilihat dia mungkin tidak memperhatikan jam tidurnya, lalu orang tuanya marah, menegurnya. Bagi anak-anak, dengarkan itu, taati, karena orang tua selalu memberikan yang terbaik bagimu. Mulai engkau bayi, bahkan dalam kandungan, yang terbaik diberikan. Meskipun sudah dewasa, mungkin sudah di atas udah 18 tahun, 21 tahun, 30 tahun, tetap dengarkan nasihat orang tua. Karena orang tua selalu ada feeling, selalu ada perasaan kepada anak-anaknya. Jika ada sesuatu yang salah kepada anak-anaknya, dia akan berbicara, dan anak-anak jangan melawan. Dengarkan, karena itu adalah nasihat yang baik dari orang tua. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kemudian dikatakan bagi para hamba, para pekerja yang bekerja di rumah tangga, atau kita yang bekerja di kantor, atau di pabrik, atau di mana saja, yang kita punya Tuhan, yang kita punya pengawas, baiklah kita bekerja dengan setulus hati, bukan karena kita dilihat. Kalau dulu mungkin mereka bisa bekerja sembunyi-sembunyi, tidak melakukan sesuai dengan baik. Kalau di situ tuannya dia baik-baik mengepel, merabot dengan baik seorang pembantu rumah tangga. Kalau tuannya tidak ada di situ, dia bebas-bebas dan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kalau sekarang kita banyak pembantu tidak bisa melakukan hal itu karena sudah dilengkapi dengan CCTV. Kita mau memiliki karakter demikian. Ketika kita bekerja di tengah-tengah rumah tangga sebagai pembantu, sebagai worker, bahkan di perusahaan atau di mana saja yang kita punya ada pengawas, lakukan itu bukan karena diawasi. Lakukan pekerjaan itu karena ini pekerjaanku, inilah harus kulakukan, ini pelayananku, dan aku bersyukur aku masih memiliki pekerjaan ini dan aku melakukannya untuk Tuhan. Karena aku hidup karena dari Tuhan. Pekerjaanku ini ada, ini karena dari Tuhan. Aku melakukannya untuk Tuhan. Kalau pekerjaanku ini baik bermanfaat bagi tuanku, bagi perusahaan, bagi rumah tangga ini, maka itu menjadi berkat bagi mereka. Dan tentunya dia akan mendapat upah juga. Tetapi upah yang mulia dari Tuhan, sukacita melakukan pekerjaan. Nah, disinilah semua Bapak Ibu Saudara kasih Yesus. Kita lihat bagaimana indahnya setiap bagian kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, baik kita sebagai pimpinan keluarga, sebagai penolong, sebagai istri, sebagai anak-anak, atau sebagai pekerja di rumah tangga, ketika semua didasari oleh firman Tuhan, maka kita dapat melakukan yang baik dan yang terbaik di dalam setiap bagian kehidupan kita, sehingga otomatis semua akan berjalan dengan sempurna dan indahlah kehidupan itu, terutama kehidupan di masing-masing keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan mengingatkan kami agar setiap hidup kami landaskan dengan kebaikan ya Tuhan, dengan firman-Mu. Terutama kepada kami semua masing-masing jemaat-Mu ya Tuhan, baik di Singapura, di luar Singapura, terutama yang sudah berkeluarga dan yang menjadi bagian anggota keluarga. Biarlah semuanya melandaskan hidupnya dengan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi dasar dari setiap peran di dalam setiap bagiannya di tengah-tengah keluarga. Suami memiliki
memiliki kasih yang luar biasa yang dibagikan kepada istrinya. Dan istri yang dikuasai firman ya Tuhan memiliki rasa tunduk kepada suaminya, sehingga keduanya saling mendahului untuk memberi hormat dan saling menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Dan kedua orang tua, suami istri, sebagai ayah dan ibu akan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya untuk mendidik anak-anaknya di dalam kebenaran firman-Mu. Dan anak-anak akan melihat kebaikan dari kedua orang tuanya menjadi pelajaran kehidupan yang baik bagi mereka untuk rindu juga untuk membentuk keluarga sebagai dasar merayakan kasih karunia-Nya Tuhan. Dan demikian juga anak-anak memiliki hati yang patuh dan hormat kepada orang tua. Para pekerja yang di rumah atau di mana saja ya Tuhan, biarlah bekerja dan mendedikasikan semua pekerjaan yang dilakukannya adalah untuk Tuhan, persembahan untuk Tuhan, bukan hanya untuk dirinya atau untuk Tuhannya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan bagi kami. Dan Tuhan memberkati pelayanan di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati jemaat-Mu ya Tuhan di dalam setiap keluarga, pekerjaan, pendidikan, anak-anak yang bertumbuh, dan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Tuhan tetap berikan kekuatan bagi mereka. Dan Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang ikut dalam ibadah ini, agar semuanya Tuhan berkati dan Tuhan lindungi kami semuanya Tuhan dari wabah COVID-19 yang masih ada. Biarlah perlindungan dari Tuhan menjadi dasar kami dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak takut dan khawatir menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga bergumul dan mendoakan bagi setiap keluarga ya Tuhan yang belum bisa bersama di dalam situasi wabah ini ya Tuhan. Keluarga Bapak Situa Siboya, Bapak Silalahi Bung Siombing yang di Medan, Bapak Toga Siombing di Jakarta, Bapak Obed Siombing juga di Jakarta, Bapak Demas Sutagal juga di Jakarta, adik kami Joyce Tinjak, Rahel Manudang, Abraham Manurung, Kevin Siporangkir, dan Obed Saragi. Berkati mereka semua Tuhan, jaga mereka, lindungi mereka. Biarlah mereka tetap berkomunikasi dengan baik sesama keluarga, agar mereka tetap saling menguatkan dan saling menopang satu sama lain. Kesehatan Tuhan berikan bagi mereka. Berkati adik kami Felix Sidabalo ya Tuhan, yang masih dalam perawatan. Tuhan berkati, berikan kekuatan fisik baginya ya Tuhan untuk menerima segala pengobatan dan perawatan dari dokter dan tenaga medis. Jangan tubuhnya Tuhan yang rusak karena penyakit itu, sehingga dia bisa pulih kembali ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, kasihani dia ya Tuhan, kasihani kedua orang tuanya, agar kedua orang tuanya tetap kuat ya Tuhan untuk mendampingi Felix dalam proses pemulihan ini. Bapak surga, kami bersuka cita melihat beberapa orang yang berbahagia karena panjang usia yang Tuhan berikan. Kepada Lydia Bintang, Bapak Theo Silalahi, Amang Sintua Janes Siboya, dan Bapak Markus Simanjuta Guru Silitonga. Tuhan berkati mereka Tuhan, kesehatan, panjang umur, dan sukacita dari Tuhan berikan bagi mereka. Dengan cara Tuhan melindungi mereka, dan apa yang mereka rindukan Tuhan berikan. Dan kesuksesan dalam berbagai hal ya Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan, baik jemaat di sini, baik jemaat yang ikut dalam ibadah ini, Tuhan berkati mereka, berikan kasih dan damai sejahtera. Dan biarlah setiap hari, setiap keluarga merayakan sukacita pernikahannya, sehingga tidak harus menunggu setiap tahun ulang tahun pernikahan, tetapi setiap hari mereka bisa merayakan pernikahan itu begitu indah di dalam terang kasih karunia Tuhan. Berkati jemaat yang Tuhan yang menyampaikan persembahan, tangan-tangan yang menyampaikan Tuhan berkati. Berkati mereka
limpahkan kasih karunia-Mu dan kekayaan daripada-Mu Tuhan berikan bagi mereka. Dengan cara Tuhan, biarlah mereka bersukacita. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami secara keseluruhan, dan biarlah Tuhan menyempurnakan segalanya di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan, dan kita juga di sini menyampaikan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 159 ayat 1 dan ayat 3, dan kita menyanyikannya dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah Tuhan, sebab ibadah di minggu ini sudah selesai. Kiranya ibadah ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terlebih ketika kita hidup berkeluarga, kiranya kita di dalam kasih, karunia, dan damai sejahtera Tuhan memelihara dan menguasai setiap keluarga. Setiap peran yang kita perankan di tengah-tengah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak. Dan kiranya firman Tuhan selalu menaungi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Minggu depan kita bertemu lagi di jam yang sama, dan kita tetap memuliakan Tuhan, dan kita tetap waspada di dalam situasi-situasi yang masih sulit sekarang ini, dan kiranya juga Tuhan melindungi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.